Kita sudah memahami tentang cost recovery yang berarti adalah biaya pemulihan. Memulihkan dari upaya yang kita lakukan, kesakitan yang kita upayakan, yang kita keluarkan, dan kemudian kita kembalikan, kita pulihkan ketika hasil upaya itu kita peroleh dalam bentuk penerimaan atau revenue. Jadi sekali lagi cost recovery itu memang ada di dalam semua bisnis apapun juga. Ya. Tapi persoalannya lalu kemudian apa bedanya dengan cost recovery yang ada di perusahaan minyak? Kita kembali dulu ke contoh mengenai cost recovery yang ada di dalam bisnis pada umumnya. Kalau kita bicara bisnis pada umumnya, maka perusahaan akan mengeluarkan uang untuk membiayai tenaga kerja, membiayai tadi kulit sepatu, membiayai overhead-nya, dan keseluruhan biaya atau uang yang dikeluarkan itu semuanya ditanggung oleh perusahaan. Dan ketika kemudian harga sepatu yang 100.000 itu laku 150, seluruhnya masuk ke perusahaan. Maka ada hubungan linear antara cost recovery sebagai pengembalian dengan uang yang dikeluarkan. Yaitu kalau saya membiayai 100, maka uang yang dikeluarkan 100 juga. Ketika nanti kembali 150, kembali juga 50 seluruhnya. Ini yang jadi masalah dan berbeda dengan perusahaan minyak yang menggunakan sistem production sharing contract. Di dalam sistem production contract atau kontrak kerjasama, karena ada kerjasama antara pemerintah dengan kontraktor, maka ada sebagian yang tidak dilakukan oleh perusahaan minyak, ada juga sebagian yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks cost recovery, yang terjadi adalah terjadi tidak linear antara biaya dengan uang yang dikeluarkan. Karena apa? Karena dalam production sharing contract disebutkan bahwa seluruh uang yang dipakai untuk mengupayakan bisnis minyak ini dikeluarkan lebih dahulu oleh perusahaan minyak. Jadi perusahaan minyak itu mengeluarkan uang lebih dulu seluruhnya, 100 tadi kalau kita bicara sepatu. Tapi nanti sebagian akan dibagi bebannya. Artinya apa? Artinya ada dana talangan yang diberikan oleh kontraktor kepada perusahaan, kepada negara. Jadi negara tidak menanggung, perusahaan menanggung lebih dulu, ditalangi lebih dulu, maka kemudian baru diperhitungkan berikutnya. Ini yang membuat berbeda antara cost recovery di dalam perusahaan minyak atau berdasarkan production sharing contract dengan cost recovery perusahaan pada umumnya. Jadi ada jeda waktu antara terjadinya uang yang dikeluarkan dan kemudian ada proses pengembalian. Yang jadi masalah lalu kemudian adalah kalau kemudian dikembalikan 100% oleh pemerintah, apakah berarti seluruhnya menjadi tanggungan pemerintah? Tentu saja tidak. Karena kalau kita kalkulasi, maka akan proporsional terhadap apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, uang yang diterima pemerintah dengan biayanya. Kita akan bahas ini pada episode berikutnya. Menjadi cerdas di industri hulu migas. Sampai jumpa.